Terseret kasus Tiara Marlen, Dodi Sudrajat diramal bakal menua di penjara. Tebus semua kesalahan. Ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, ikut terseret kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat pedangdut Tiara Marlen. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, Tiara menyebut nama Dodi. Sehingga, pihak kepolisian akan memanggil Dodi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hal tersebut membuat kepolisian akan memanggil ayah Vanessa dalam pemeriksaan selanjutnya. Dia Tiara Marlen, menyatakan bahwa itu pernyataan dibuat saudara DS. Akhirnya dia membuat konten di akun tersebut, ungkap Yogen. Ya, mau enggak mau, memanggil. Karena DS tersebut nanti kita akan periksa apakah benar pernyataan itu dari DS. Lanjutnya. Sebagai informasi, Tiara Marlen sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik sejak tanggal 6 Juni tahun 2022. Kemudian, Dodi Sudrajat beberapa kali menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. Namun, semasa masih hidup, Vanessa dan Bibi pernah menyanggah bahwa Galaskai merupakan anak hasil zina. Vanessa menegaskan bahwa ia hamil Galaskai ketika sudah nikah siri dengan Bibi. Ungkapan inilah yang membuat Dodi terseret dan akan diperiksa minggu depan untuk menjadi saksi dari Tiara Marlen. Mendapati hal ini, ahli tarot Denny Darko pun mencoba meramal masa depan kehidupan Dodi Sudrajat. Tanpa diduga, Denny Darko mendapati adanya kemungkinan lain yang bakal mengancam ketenangan hidup Dodi. Hal tersebut terungkap lewat kartu tarot milik mentalis Denny Darko. Tanpa saya duga, ada yang menarik di sini, kata Denny Darko dikutip dari kanal YouTube Denny Darko. Dalam ramalannya, Denny Darko membeberkan terkait kemungkinan Dodi Sudrajat masuk penjara untuk membayar semua kesalahannya. Denny Darko juga menerawang bahwa Dodi Sudrajat akan mendapatkan jeratan hukum yang lebih berat dibandingkan Mayang. Dodi akan dikenakan pasal 55 KUHP dengan tuduhan yang turut melakukan dan menyuruh melakukan, tapi beliau ini ingin menunjukkan sesuatu, karena egonya, ucap Denny Darko. Diberitakan sebelumnya, permintaannya untuk berdamai ditolak Faisal. Tiara Marlen mengatakan jika perbuatan jahat yang dilakukannya bukan ciri khasnya. Saya di sini gak ada maksud untuk jahat, untuk membukakan aib orang gak ada sama sekali, bukan aku banget kalau aku jahat gitu, ujar Tiara Marlen dikutip dari kanal YouTube NITNOT, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Kemudian sahabat Dodi Sudrajat itu mengungkapkan jika ia sudah pasrah dengan keadaan saat ini dan tidak memperdulikan perkataan orang. Aku udah pasrah, orang mau bilang pansos atau apa biarin aja, aku selalu bilang sama netizen kenalin aku dulu orangnya seperti apa, ungkapnya. Tiara Marlen pun menganggap hal ini ujian baginya. Aku selalu pasrah sama Allah, mungkin ini dijadikan benar-benar ujian untuk aku, lanjutnya dengan berlinangan air mata. Perbuatannya selama ini menurutnya tidak sengaja lantaran Tiara Marlen mendapatkan informasi dari Dodi Sudrajat. Aku gak ada tujuan untuk jahat sama almarhum karena saya juga ada anak kecil, bukan disengaja ngomong gitu karena saya dapat omongan juga dari orang tuanya jadi saya percaya, ungkapnya. Tiara Marlen yang ditetapkan jadi tersangka akhirnya menyeret nama Dodi Sudrajat. Akhirnya Dodi Sudrajat pun akan segera dipanggil oleh pihak kepolisian. TM sendiri sudah mengakui bahwa itu akun TikTok miliknya, dia juga yang membuat, namun perbuatan itu didasari atas pernyataan yang dibuat oleh SDRDS ya, ucap AKBP Yogen Heroes di Polres Metro Depok, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Dengan begitu, nama Dodi Sudrajat ikut terseret dalam kasus ini. Polres Metro Depok pun akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Dodi Sudrajat sebagai saksi. Dia Tiara Marlen, menyatakan bahwa itu pernyataan dibuat saudara DS, akhirnya dia membuat di akun tersebut. Ia mau gak mau karena DS tersebut nanti kita akan periksa apakah benar pernyataan itu dari DS, ucap Yogen Heroes. Namun, pihak kepolisian belum bisa memastikan kapan Dodi Sudrajat akan dipanggil. Belum tahu, kapan, secepatnya lah ya, mungkin minggu depan lah ya, ungkapnya. Liverpool TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.